Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang penelitian sektor publik dalam akuntansi, tinjauan, dan sintesis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 11, saya Anazar Nuraini dengan rekan saya Ayu Anggarsari dan Aldila Pradana Firmansyah. Sebagai contoh, penelitian sektor publik deskriptif berkaitan dengan menjelaskan atau memprediksi bagaimana mekanisme alokasi pemerintah, tapi tidak menjelaskan bagaimana yang seharusnya pemerintah lakukan. Dari sudut pandang deskriptif, penelitian sektor publik mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pejabat publik memberi isyarat bahwa janji kampanye ditepati, siapa yang lebih berkuasa, pejabat terpilih atau birokrat, mengapa pemerintah negara bagian dan lokal menuntut audit, dan apa yang menentukan harga yang dibayarkan untuk audit pemerintah negara bagian dan lokal. Banyak studi akuntansi sektor publik menggunakan teori prinsipal agen sebagai dasar untuk memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam kerangka keagenan, fakta bahwa manajer atau sebagai agen mengetahui informasi tentang kinerja mereka yang tidak dapat diamati oleh pemilik atau sebagai prinsipal, mengarah ke situasi di mana agen memiliki insentif untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai. Penelitian akuntansi sektor publik. Dalam analisis, Zimmerman menyatakan bahwa teori keagenan yang digunakan untuk menganalisis lingkungan akuntansi tingkat kota didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama, semua agen ekonomi adalah individu yang rasional dan memaksimalkan kekayaan. Yang kedua, entitas nirlaba adalah kumpulan agen ekonomi yang berinteraksi. Yang ketiga, sistem akuntansi adalah produk dari pilihan rasional yang dibuat oleh agen ekonomi. Dari asumsi-asumsi tersebut menggambarkan masalah keagenan di pemerintah daerah. Masalah keagenan ada di pemerintah daerah karena politisi adalah agen terpilih dari pemilih. Kepentingan prinsipal atau pemilih dan agen atau politisi mungkin berbeda dalam hal agen, mengkonsumsi penghasilan tambahan, atau terlibat dalam tindakan ilegal. Studi akuntansi. Beberapa peneliti akuntansi menggunakan analisis Zimmerman sebagai dasar untuk mempelajari peran informasi akuntansi di sektor publik di tingkat kota dan negara bagian. Dalam upaya memberikan panduan untuk penelitian masa depan dalam teori agensi analitis untuk kota madya, Banker dan Patton melakukan analisis informasi yang sejalan dengan banyak pandangan yang dibahas dalam penelitian ini. Informasi dibahas dalam konteks asimetri, prakontrak, prakeputusan, dan pasca keputusan. Model agensi diturunkan dengan memperhatikan proses produksi, fungsi probabilitas, dan fungsi utilitas dari prinsipal agen. Dalam beberapa tahun terakhir, aliran penelitian telah memeriksa kembali hubungan antara persaingan politik dan akuntansi sektor publik. Carpenter mengidentifikasi 3 bentuk persaingan politik, yaitu yang pertama persaingan elektoral, yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk memenangkan jabatan publik. Yang kedua, persaingan parlementer, yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk membentuk koalisi pembuatan kebijakan di antara pejabat terpilih untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dan yang ketiga, persaingan kelompok kepentingan, yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pejabat dan birokrat terpilih. Selanjutnya yaitu adalah studi audit. Peneliti menunjukkan bahwa meskipun audit di sektor publik mungkin diwajibkan oleh undang-undang, kehadiran peraturan tidak menghilangkan kemungkinan bahwa pertimbangan lembaga merupakan dasar penentuannya. Menurut Vargas, struktur otoritas yang mendasari pemerintahan untuk audit di sektor korporasi berlaku untuk sektor kota.
Dia berpendapat bahwa keuntungan dari kontrak untuk audit di sektor publik mirip dengan sektor korporasi karena sektor publik ekonomi berkaitan dengan satu, risiko keuangan dan reputasi terkait dengan praktiknya pelaporan. Dua, penerbitan utang dan hak milik. Tiga, masalah ketidakhadiran, kepemilikan, dan operasi yang cukup besar. Hasil menunjukkan bahwa tindakan empiris dapat memprediksi waktu audit awal oleh pemerintah kota dan menghasilkan beberapa kesimpulan yang menarik. Tindakan empiris yang secara langsung terkait dengan waktu asal audit awal adalah afiliasi manajer profesional dengan pemerintah kota, kepemilikan utilitas oleh pemerintah kota, klasifikasi peringkat obligasi, dan pengurangan biaya bunga. Studi pengukuran kinerja. Peneliti akuntansi untuk hal ini menekankan perspektif mikroekonomi dari unit layanan tertentu, bertujuan untuk menganalisis penelitian yang muncul yang mencoba menggunakan ukuran non-keuangan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan birokrat atau pejabat terpilih kepada konstituen mereka. Penyusunan standar akuntansi pemerintah serta para peneliti telah menunjukkan minat dalam mengembangkan ukuran kinerja pemerintah non-keuangan yang andal. Pada tahun 1990, Governmental Accounting Standard Board atau GASB menerbitkan laporan penelitian Service Efforts and Accomplishment Index HESCOM. Laporan ini merangkum hasil dari beberapa proyek penelitian masing-masing bertujuan untuk menemukan keadaan seni dalam upaya pelayanan dan pelaporan pencapaian untuk jenis pelayanan pemerintah tertentu. Informasi untuk investor dan kreditur. Pengguna utama informasi keuangan telah dikategorikan oleh GASB sebagai kelompok warga, pejabat, legislatif, dan pengawas, serta investor dan kreditur. Dua jenis utang yang dominan bagi investor dan kreditur di pasar negara bagian dan pemerintah daerah yaitu satu, obligasi umum yang didasarkan pada pajak. Kedua, obligasi pendapatan yang bayar pokok dan bunganya tergantung pada aliran pendapatan yang relatif tidak pasti. Penelitian akuntansi keuangan yang berfokus pada dasar obligasi daerah terutama penekanan dua gen penelitian yaitu satu, penelitian penggunaan informasi akuntansi keuangan dalam prediksi peringkat obligasi dan perubahan peringkat obligasi yaitu peringkat ordinal yang luas dan risiko default. Dua, imbal hasil obligasi yaitu ukuran risiko gagal bayar yang berkelanjutan. Perbedaan antara kedua bidang penelitian ini terutama berakar pada kendala metodologis. Pada dasarnya meskipun ukuran risiko default yang lebih disukai adalah hasil pasar, kendala pada akuisisi data harga obligasi telah memaksa banyak penelitian untuk fokus pada ukuran risiko default yang lebih luas dan tersedia untuk umum peringkat obligasi. Materi selanjutnya yaitu studi peringkat obligasi. Salah satu bidang penelitian peringkat obligasi yang cukup besar telah difokuskan pada prediksi, klasifikasi peringkat obligasi, dan waktu perubahan peringkat obligasi. Studi akuntansi hanya menemukan hasil yang beragam dalam memeriksa dampak informasi keuangan khusus pemerintah pada klasifikasi peringkat obligasi. Menurut Rahman, lembaga pemeringkat cenderung konservatif, baik dengan peringkat dan perubahan peringkat mereka, karena perubahan peringkat yang terlalu dini atau sering dapat mengikis kepercayaan publik terhadap peringkat. Sedangkan informasi keuangan dapat memprediksi peringkat yang lebih rendah sebelum penurunan peringkat yang sebenarnya. Rahman menemukan bahwa informasi akuntansi yang lebih spesifik dalam bentuk aliran modal kerja operasi secara umum meningkatkan prediksi peringkat obligasi dan perubahan peringkat. Selanjutnya, studi hasil obligasi. Kesulitan dalam menggunakan peringkat obligasi sebagai ukuran risiko gagal bayar terletak pada sifat ordinalnya, yaitu penerbitan obligasi peringkat A dengan risiko yang sangat rendah tidak dapat dibedakan dari penerbitan obligasi peringkat A yang lebih berisiko. Salah satu alasan bahwa peringkat obligasi telah menjadi variabel dependen untuk banyak studi obligasi adalah bahwa pasar sekunder untuk obligasi daerah sangat tipis.
Pada dasarnya, sebagian besar investor menggunakan strategi beli dan tahan hingga jatuh tempo sebagai lawan dari pasar ekuitas yang diperdagangkan secara efektif. Oleh karena itu, tidak ada sampel besar informasi pasar sekunder. Alasan lain peringkat obligasi sering dipilih sebagai variabel dependen atau respon adalah karena mereka adalah sumber informasi yang tersedia untuk umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.